Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji marilah kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Entah itu berupa kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi nikmat yang berupa iman dan Islam. Salawat, beriring salam, tak lupa juga kita kirimkan kehadirat seorang revolusioner dunia yang berhasil mengubah wajah dunia yang awalnya gelap gulita, bodoh dan tak terarah menuju dunia yang lebih baik, yaitu yang dunia yang cerah, cerdas dan terarah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berhasil merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, di zaman sekarang merupakan zaman kegelapan bagi sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Kita bisa melihat di Timur Tengah yang merupakan pusat dari negara-negara Islam di seluruh dunia. Kita bisa melihat negara-negara itu terjajah, negara-negara itu tertindas, dan negara-negara itu menjadi negara-negara yang selalu dizolimi. Namun hadirin sekalian, di balik masa kelam ini, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang meliputi Eropa bagian timur, Asia bagian barat, bahkan sampai ke Afrika bagian utara. Kerajaan ini bernama Ottoman Turki. Sebuah kerajaan besar yang berdiri selama 666 tahun hingga pada akhirnya pada tahun 1924 kerajaan ini akhirnya runtuh. Meskipun kerajaan ini telah runtuh hadirin sekalian, kerajaan ini menyisakan begitu banyak sejarah-sejarah yang tak mungkin dilupakan oleh dunia. Di antara dari begitu banyak sejarah itu adalah penaklukan Konstantinopel. Sebuah penaklukan besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah penaklukan besar yang dilakukan oleh seorang yang hebat bernama Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang bernama asli Sultan Mehmed II. Hadirin sekalian, di dalam penaklukan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan sebuah strategi yang bahkan tak pernah diduga-duga oleh musuhnya, yaitu ia menyeret 76 kapalnya melewati darat untuk melewati rantai-rantai yang menghalangi kapal-kapalnya untuk lewat. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Islam. Di dalam penaklukan ini hadirin sekalian juga didukung oleh begitu banyak kemampuan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Di antara dari begitu banyak kemampuannya adalah ilmu strategi perang, ilmu mesin, fisika, astronomi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan pada usia 8 tahun, ia telah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari sebuah kerajaan yang besar, tokoh yang terkenal, Islam juga memiliki begitu banyak cendekiawan-cendekiawan yang tak kalah besar namanya dengan cendekiawan-cendekiawan Eropa. Di antara dari sekian banyaknya cendekiawan itu ada Ibnu Sina yang merupakan yang buku-buku dan catatan-catatannya menjadi referensi bagi dokter-dokter di zaman sekarang untuk mendalami ilmu kedokteran. Al-Jazair yang dimana penemuannya menjadi cikal bakal dari sebuah penemuan yang terbesar abad ini, yaitu penemuan sebuah robot. Ibnu Firnas yang dimana penemuannya menjadi cikal bakal penemuan pesawat yang ditemukan oleh Wright bersaudara. Bila Wright bersaudara bisa terbang di atas langit selama 2 menit, Ibnu Firnas dapat terbang di atas langit selama 10 menit. Itulah hebatnya Islam hadirin sekalian, memiliki begitu banyak cendekiawan Islam. Maka hadirin sekalian, dari orang-orang tadi dapat kita ketahui bahwa ilmu adalah suatu hal yang sangat penting.
Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Lalu hadirin sekalian, apakah keistimewaan dari menuntut ilmu ini? Dalam sahadis Rasulullah SAW yang lain, ia menyebutkan, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sungguh ia sementara berjuang hingga ia kembali ke rumahnya. Maka hadirin sekalian, dapat kita ketahui dari hadis ini, orang yang menuntut ilmu termasuk dalam orang-orang yang berjihad. Bahkan barang siapa yang meninggal dalam saat menuntut ilmu, maka ia sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Dan golongan orang-orang syahid ini hadirin sekalian pasti akan langsung masuk surga. Lalu apakah menuntut ilmu ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Tentu saja hadirin sekalian. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Di dalam hadisnya, ia menyebutkan bahwa uslubul ilmi walau bisin, menuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Hadirin sekalian, maksud dari hadis ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu sejauh-jauhnya. Tidak harus ke Cina, bahkan kita bisa menuntut ilmu ke Jakarta, Eropa, bahkan Amerika. Maka hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah hal yang sangat penting. Tidak boleh kita tinggalkan di dalam hidup kita. Maka, sekembali saya tegaskan, ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan yang ada mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.